Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang kami hormati Bapak Masyud dan Dardiri selaku dosen pengampu mata Allah fi thudi hayati. Teman-temanku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, teman-teman, izinkanlah kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Yaqinil Maula. Yang kedua ada Badi'atin Nadhirah. Yang ketiga ada Sri Khairatun Nisa Sri Rezeki, akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita untuk mengetahui apa sih latar belakang masalah dalam pengambilan kaidah usuliyah dan fiqhiyah ini, pengambilan tema ini, pengambilan judul ini. Perlu kita sadari bahwasanya memang dua kaidah ini sangat dibutuhkan oleh kehidupan kita, karena pada dasarnya kedua kaidah ini adalah membantu kita dalam menjadi khalifah yang Allah cita-citakan untuk kita, yang Allah tujukan untuk kita, dan Allah takdirkan untuk kita menjadi khalifah. Menjadi khalifah pada dasarnya memang pasti menemukan atau menghadapi suatu masalah. Nah, dengan adanya dua kaidah ini akan membantu masalah kita dalam menjadi khalifah. Seperti itu. Maka pada dasarnya adalah dua kaidah ini sangat membantu kita dalam mencari solusi dan memecahkan masalah yang memang pada dasarnya masalah-masalah akan selalu tumbuh dan berkembang di setiap saat. Seperti itu. Maka dari adanya landasan tersebut, kita dapat mengambil rumusan masalah, yaitu apa sih pengertian dari keduanya dan apa sih perbedaan dari keduanya. Seperti itu. Yang pertama, kita akan membahas tentang usul fiqh atau qawaid usuliyah. Kedua kata ini, usul dan fiqh, maksudnya menjadi satu kesatuan, menjadi usul fiqh, menjadi suatu kata yang mempunyai satu makna. Jika kita bahas secara terperinci, usul adalah bentuk jamak dari kata al-aslu, yang berarti dasar-dasar yang menjadi landasan bagi tumbuhnya sesuatu yang lain. Sedangkan fiqih adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum syara untuk berbagai perbuatan mukallaf melalui kajian-kajian ijtihad dari dalil-dalilnya yang terinci. Jadi seakan-akan kalau misalkan kita analogikan tentang al-aslu atau usul atau dasar-dasar itu tadi, al-aslu itu sebagaimana pondasi sebuah bangunan. Itu adalah al-asl, yang memang pada dasarnya pondasi bangunan itu menjadi landasan bagi tumbuhnya sesuatu yang lain. Seperti itu. Dengan demikian, usul fiqh adalah sekumpulan dalil yang menjadi dasar tumbuh dan terbinanya fiqh, serta menghubungkannya pada dalil-dalil nas dan ijma' sahabat. Teman-teman sekalian, Bapak dosen yang kami hormati, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan mempelajari kaidah usuliyah. Kaidah-kaidah usuliyah merupakan gambaran umum yang pada lazimnya mencakup metode istinbatiyah dari sudut pemaknaan, baik dari tujuan lughawi maupun tarkib dan uslub-uslubnya. Karena itu semua metode istinbatiyah harus mengacu pada kaidah yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Seperti itu, teman-teman. Kami juga mencantumkan contoh dari kaidah usuliyah serta pengambilannya. Salah satunya adalah al-masyaqqah tajlibu taisir. Apa sih artinya? Kesukaran mendatangkan kemudahan. Contoh, apabila kita melakukan perjalanan yang mana perjalanan tersebut sudah sampai pada batas diperbolehkannya mengqashar sholat, maka kita boleh mengqashar sholat tersebut. Karena apabila kita tidak mengqashar sholat, kemungkinan besar kita tidak akan punya waktu yang cukup untuk sholat pada waktunya. Karena seseorang melakukan perjalanan pastilah akan dikejar waktu untuk agar cepat sampai pada tujuan. Dan itu termasuk pada pekerjaan yang sulit dilakukan apabila harus melakukan sholat pada waktu sholat tersebut. Seperti itu. Dasar pengambilan al-masyaqqah tajlibu taisir ini terdapat pada surat Al-Baqarah, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wa litukmilu 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian kaidah fiqhiyah. Dari tinjauan terminologi, kaidah merupakan atau mempunyai beberapa arti.
Sebagaimana salah satunya Dr. Ahmad Asy-Syafi'i dalam buku Ushul Fiqih Islaminya mengatakan bahwa kaidah itu adalah kaum yang bersifat universal atau kulli yang diakui oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak. Qaul. Sedangkan mayoritas ulama usul mendefinisikan kaidah dengan hukum yang bisa berlaku yang sesuai dengan sebagian besar bagiannya. Adapun arti fikih secara etimologi lebih dekat dengan ilmu, sedangkan menurut istilah fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktek atau praktis yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya qawaidul fiqhiyah adalah suatu perkara kulli atau kaidah-kaidah umum yang berlaku pada semua bagian-bagian atau cabang-cabangnya yang banyak yang dengannya diketahui hukum-hukum cabang itu. Adapun tujuan mempelajari kaidah fikih, mempelajari qawaid fikih, kaidah fikih atau qawaidul fikih tentu ada tujuannya, pasti. Adapun tujuannya mempelajari qawaid fikih adalah agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fikih dan kemudian menjadi titik temu dalam masalah-masalah fikih. Seperti itu. Kita akan membahas tentang perbedaan antara kaidah-kaidah usul liyah dengan kaidah-kaidah fikih. Pertama, qaidul usuliyah adalah kaidah yang bersifat umum yang dapat ditetapkan atau yang dapat diterapkan yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagian objeknya. Sedangkan qaid fiqhiyah adalah himpunan hukum-hukum yang dapat diterapkan kepada mayoritas bagian-bagiannya. Namun, terkadang pengecualian dari kebiasaan yang berlaku umum tersebut. Qaid usuliyah atau usul fiqh merupakan metode untuk mengistimbatkan hukum secara benar dan terhindar dari keliru. Kedudukannya persis sama dengan ilmu nahwu yang berfungsi melahirkan pembicaraan dan tulisan yang benar. Qaid usuliyah sebagai metode melahirkan hukum dari dalil-dalil terperinci, sehingga objek kajiannya selalu berkisar tentang dalil dan hukum. Misalnya, setiap amrun atau perintah menunjukkan wajib, dan setiap nahyun atau nahyi atau larangan menunjukkan haram. Sedangkan qaid fiqih adalah ketentuan hukum yang bersifat umum atau kebanyakan yang bagian-bagiannya meliputi sebagian masalah fiqh. Objek kajian qaid fiqhiyah atau usul fiqh. Bukan usul fiqh, qaid fiqhiyah selalu menyangkut perbuatan mukallaf langsung. Qaid usuliyah sebagai metode untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syara yang bersifat amaliyah. Sedangkan qaidul fiqhiyah merupakan himpunan sejumlah hukum-hukum fikih yang merupakan dengan ada satu ilat sifat untuk menghimpunnya secara bersamaan. Nah, tujuan adanya qaid fiqhiyah adalah untuk menghimpun dan memudahkan memahami fikih. Yang keempat, qaid usuliyah dan fikih. Perbedaannya adalah qaid usuliyah ada sebelum ada fikih. Qaid usuliyah digunakan oleh fuqaha untuk melahirkan hukum fikih. Sedangkan qaid fiqhiyah ada setelah adanya fiqh gitu. Sebab qaid fiqhiyah berasal dari kumpulan sejumlah masalah fiqh yang serupa, ada hubungannya dan sama substansinya. Satu sisi qaid fiqhiyah memiliki persamaan dengan qaid usuliyah. Satu sisi. Namun dari sisi lain ada perbedaan antara keduanya. Persamaannya keduanya sama-sama memiliki bagian-bagian yang berada di bawah cakupannya. Perbedaannya ini yang terakhir adalah himpunan sejumlah persoalan yang meliputi tentang dalil-dalil yang dapat dipakai untuk menetapkan hukum. Qaid fiqhiyah merupakan himpunan sejumlah masalah yang meliputi hukum-hukum fikih yang berada di bawah cakupan semata. Kesimpulannya, dilihat dari tata bahasa Arab, rangkaian kata usul dan kata fiqh tersebut dinamakan dengan tarkib idhofah. Sehingga dari rangkaian dua buah kata itu memberi pengertian usul bagi fiqh. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata asl, yang menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Sedangkan qaidul fiqhiyah adalah suatu perkara kulli, kaidah-kaidah umum yang berlaku pada semua bagian-bagian atau cabang-cabangnya yang banyak yang dengannya diketahui hukum-hukum cabang itu. Dari segi perbedaan, qaid usuliyah adalah kaidah-kaidah bersifat umum yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagian objeknya. Sedangkan qaid fiqhiyah adalah himpunan hukum-hukum yang dapat diterapkan kepada mayoritas bagian-bagiannya. Namun terkadang pengecualian dari kebiasaan dan berlaku umum tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kritik dan saran kami perlukan sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.